menunjukkan jam 7 pagi. Ketua KPPS memimpin sumpah janji dan ditirukan oleh seluruh anggota KPPS. Kita mengambil sumpah janji KPPS terlebih dahulu. Mohon tirukan apa yang saya sampaikan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Barang maupun dokumen yang berada di dalam diinventarisir dan dicatat dalam checklist sebagai tertib administrasi. Dalam hal ini nanti saksi maupun pengawas juga diperkenalkan untuk mencatat sehingga nanti bisa mengkoreksi bersama-sama. Pengosongan dan pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara. Semua jenis logistik dikeluarkan, ada checklist dan catatan yang sudah disiapkan untuk memastikan bahwa seluruh jenis logistik ini ada. Serta memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan kembali disegel. KPPS 123 mempersiapkan menuliskan TPS mana, kemudian Ketua KPPS menandatangani. Dan tentu saja surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS itu yang sah untuk digunakan. Memastikan pemilih yang datang membawa pemberitahuan dan membawa KTP elektronik. Kemudian identitasnya dicek dan disesuaikan. Pemilih lansia atau pemilih berkebutuhan khusus akan didahulukan dan akan didampingi oleh anggota keluarga serta dibantu oleh petugas KPPS. Pendamping pemilih wajib menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Petugas KPPS 4 memeriksa bahwa surat tersebut asli dan sesuai dengan nama pemilih. Surat suara yang digunakan simulasi hari ini adalah surat suara spesimen yang bukan sebenarnya digunakan untuk 14 Februari nanti. Pemilih tidak diperbolehkan untuk mendokumentasikan surat suara atau hasil coblosannya. Disediakan 4 bilik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi hak suara. Setelah itu, pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara dengan pengawasan petugas KPPS 6. Kotak suara tidak salah memasukkan, sesuai dengan jenis pemilihan dan sesuai dengan warna. Pemilih menuju ke petugas KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa sudah mencoblos surat suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, maka di sini pemungutan suara kami tutup. Persiapan penghitungan suara dimulai dengan anggota KPPS memasang plano. Pelaksanaan rapat perhitungan suara saya buka. Membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara disaksikan oleh semua yang hadir, serta mencatat dan menghitung jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara. Pasangan nomor urut 56 menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, dan masyarakat bahwa surat suara sah atau tidak sah, serta petugas KPPS mencatat hasil perhitungan. Setelah perhitungan selesai, maka KPPS dan saksi diharapkan untuk menandatangani plano dan anggota KPPS membuat berita acara. Kemudian, hasil perhitungan suara yang tertulis di plano dimasukkan melalui aplikasi Sirekap dan petugas KPPS menyalin berita acara untuk diberikan kepada saksi. Surat suara dimasukkan kembali ke kotak suara. Kemudian, kotak suara disegel dan dikirimkan ke PPK melalui PPS. Itulah tahapan pemungutan dan penghitungan suara.